Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang desain komunikasi visual pada mata kuliah Manajemen Industri Kreatif. Perkenalkan, nama saya Angger Armadijaya, dan ada teman saya Yoga Eko Saputro dan Alia Islami. Nah, apa itu desain komunikasi visual? Yaitu merupakan dari 4 subsektor DKV yang mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini menunjukkan DKV memiliki peran penting dan mampu memberikan dampak besar terhadap subsektor Bcraft seperti kuliner, fashion, dan kria. Desain komunikasi visual itu dikenal kalangan sivitas akademik di Indonesia dengan singkatan DKV. Pada dasarnya merupakan istilah penggambaran untuk proses pengolahan media dalam berkomunikasi mengenai pengungkapan atau penyampaian informasi yang bisa terbaca ataupun terlihat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sejarah DKV, ini saya akan menerangkan yang dipaparkan oleh Bcraft, yaitu DKV mempunyai peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis pengusaha swasta, pemilihan merek, dan bahkan kelancaran program-program pemerintah. Dan potensi pasar domestik sangat menjanjikan, terutama dengan semakin banyaknya praktisi DKV lokal yang lebih memahami situasi pasar, pengetahuan, dan nilai-nilai lokal. Potensi ini harus ditingkatkan, seperti kesadaran pasar tentang pentingnya desain dan hasil karya desain grafis yang sering dinilai dengan harga yang kurang layak oleh sekitar. Padahal para desain grafis membutuhkan proses yang cukup lama dalam masa pengerjaannya. Dari memikirkan filosofi pengolahan desain sehingga mempunyai makna dan akan menjadikan produk yang jadi. Bcraft yang dengan segala wewenangnya akan ikut membangun atau mendukung DKV menjadi subsektor yang unggul dan mampu bersaing baik dengan di dalam negeri maupun di kancah internasional. Itu dari paparan dari Bcraft. Sekarang kita masuk ke dalam sejarah desain komunikasi visual. Yaitu pada zaman prasejarah sendiri, komunikasi visual telah ditemukan oleh manusia gua atau manusia purba. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya gambar-gambar pada gua yang menjadi salah satu bentuk komunikasi mereka pada saat itu. Gambar dalam gua kebanyakan isinya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari yang disebut dengan piktogram. Dan ada juga bentuk yang lain disebut dengan hieroglyphics merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno. Hieroglyphics merupakan salah satu sistem tulisan Mesir kuno yang merupakan simbol atau logo. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, seni gambar atau simbol ini berubah menjadi ke dalam tulisan di prasasti buku, bahkan dalam perwujudan yang nyata seperti seni tari atau wayang orang. Desain komunikasi visual modern sekitar tahun 1950-an, saat itu setiap orang yang menginginkan promosi melalui desain komunikasi visual, maka ia harus menyewa beberapa orang untuk melakukan semacam promosi. Mulai dari visualizer, seniman visualisasi, tipografis, yakni perancang kalimat atau huruf yang akan diberikan kepada percetakan, dan ilustrator yang akan menggambarkan sketsa gambar untuk media promosinya. Ini adalah fungsi DKV. Yang pertama adalah desain komunikasi sebagai sarana identifikasi. Fungsi dasar yang utama dari desain komunikasi visual adalah sebagai sarana identifikasi identitas seseorang, dapat mengatakan tentang siapa orang itu atau dari mana asalnya. Nah, itu pentingnya DKV untuk sebagai sarana identifikasi. Yang kedua, sebagai sarana informasi dan instruksi. Sebagai sarana informasi dan industri, DKV bertujuan menunjukkan hubungan antara suatu hal dengan hal yang lain dalam petunjuk, arah, posisi, dan skala. Contohnya seperti peta, diagram, simbol,
dan petunjuk arah. Itu fungsi bagi informasi dan instruksi. Yang ketiga adalah sebagai sarana presentasi dan promosi. Tujuan dari TKV sebagai sarana presentasi dan promosi adalah menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian atau atensi dari mata secara visual, dan membuat pesan tersebut dan dapat diingat. Contohnya seperti poster, baliho, penggunaan gambar dan kata-kata yang diperlukan sangat sedikit dan mempunyai suatu makna yang mengesankan. Ini adalah selanjutnya adalah TKV modern. Menurut Widago tahun 1993, TKV dalam model modern adalah desain yang dihasilkan dari rasionalitas dan dilandasi dengan pengetahuan bersifat rasional dan pragmatis. Selanjutnya adalah beberapa elemen yang digunakan untuk menciptakan dan menarik di kalangan TKV, yaitu yang pertama ada tipografi, yang kedua ada logo atau simbol, yang ketiga ilustrasi, yang keempat adalah fotografi. Yang pertama adalah tipografi. Tipografi adalah suatu seni yang menggunakan huruf, di mana susunan huruf dibuat semenarik mungkin dan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan tampilan yang indah, namun tetap bisa dibaca oleh penikmatnya. Keindahan dari tipografi ini haruslah disesuaikan dengan pesan dan emosi yang ingin disampaikan terhadap pesan yang. Elemen selanjutnya yaitu logo atau simbol dan ilustrasi. Untuk logo atau simbolnya sendiri ini merupakan sebuah gambaran yang disederhanakan dan mengandung asosiasi terhadap suatu objek yang tidak harus berhubungan langsung baik secara fisik maupun karena kehadirannya dalam waktu tertentu. Jadi simbol ini itu bersifat operator dan mempunyai nilai yang fungsional. Lalu untuk ilustrasi ini sebuah bidang seni yang menghasilkan gambar dari hasil coretan tangan manusia atau manual tanpa kamera. Nah, untuk ilustrasi ini itu ternyata sudah dipopulerkan sebagai desain komunikasi visual pada tahun 1970-an. Dan kekuatan yang diberikan ilustrasi dalam sebuah desain komunikasi visual begitu kuat sehingga menjadi salah satu elemen terpenting dan paling banyak digunakan. Elemen selanjutnya yaitu fotografi. Jadi fotografi ini mempunyai dua jenis, yaitu fotografi dalam bidang periklanan dan fotografi dalam penerbitan. Jadi fotografi periklanan dan penerbitan ini berbeda meskipun sama-sama menggunakan hasil jepretan kamera, karena memiliki tujuan yang berbeda sehingga diperlukan kemampuan khusus dalam menyajikannya. Jadi kalau untuk fotografi dalam periklanan ini tuh bertujuan untuk menjual produk yang diiklankan sebanyak mungkin. Nah, untuk hasil yang diambil ini harus ditunjukkan betapa semenariknya produk agar dapat layak untuk dibeli. Nah, sedangkan untuk fotografi dalam penerbitan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menceritakan kisah yang dijual. Selanjutnya yaitu ide bisnis. Nah, untuk ide bisnis ini itu merupakan hasil rundingan dari kelompok kami yang udah kami pikirkan sebelumnya dan menghasilkan suatu ide yang bernama Omah Mural. Jadi Omah Mural ini merupakan ide bisnis yang kami buat dalam konteks desain komunikasi visual yang kita bahas. Topik utamanya yaitu subsektor perekonomian industri kreatif di Indonesia. Nah, kita masuk ke pertumbuhan bisnisnya dulu pertama-tama. Jadi Omah Mural ini tuh peluangnya tuh karena maraknya mural atau gambaran liar di rumah, ruko, dan gedung-gedung lainnya
yang membuat para pejalan kaki atau yang melihat itu tertarik akan gambaran tersebut dan udah mulai diminati oleh orang-orang. Oma Mural. Oma Mural merupakan ide bisnis dalam bentuk jasa atau produk desain yang terkonsep maupun ada temanya. Berdampak juga pada perekonomian industri kreatif di Indonesia, melayani segala kebutuhan gambaran di rumah, kantor, hotel, restoran, kafe, dan lain-lain. Contohnya sendiri, saya sebagai konsumen dan salah satu Anggir sebagai pemilik industri kreatif di desain komunikasi visual ini. Saya pesan kepada Angger untuk mendesain kafe saya dengan konsep kafe penjara. Dalam situ, kafe tersebut, saya menyuruh Angger untuk menggambarkan konsep tentang penjara. Dalam Angger pun mempunyai ide bisnis untuk di dalam kafe saya diberi gambaran seperti tahanan, sel, polisi, dan lain-lain yang menggambarkan tentang penjara tersebut untuk menjadi konsep di kafe saya, yaitu kafe penjara. Peluang Oma Mural merupakan salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Di era yang modern ini, semua tempat unik tentu menjadi daya tarik sendiri sebagai beberapa orang untuk berkunjung dan menikmati desain gambaran yang unik dan menarik demi spot foto-foto yang bagus. Dengan begitu pula, peluang ide bisnis Oma Mural menjadi salah satu hal yang bisa dicoba. Gambaran Oma Mural ini bisa dideskripsikan atau merupakan peluang yang sangat bagus karena dengan gambaran mereka yang lebih kreatif lagi atau ide bisnisnya lebih mendalam, cukup tinggi, mereka bisa menawarkan jasa desainnya, terutama mural ini. Mereka bisa mendesain di rumah atau restoran dan lain-lain. Contoh saja di Universitas Dinamika, yaitu anak S1 Desain Komunikasi Visual. Mereka sering mengadakan pameran seperti Majang, terus DKV, dan lain-lain. Di situ dalamnya ada beberapa gambaran juga yang saya lihat. Ada contohnya mural sendiri di gambaran anak DKV komunikasi visual ini sangat bagus karena mereka sudah memiliki langkah-langkah untuk menggambar dan ide-ide pikiran mereka. Strategi usaha Oma Mural. Setiap usaha yang sukses dan menguntungkan perlu strategi bisnis yang terplanning. Begitu pula dengan bisnis mural ini yang bisa digambar di mana saja. Gedung, rumah, truk, restoran, kedai. Strategi berupa promosi yang gencar, menjalani hubungan baik dengan para konsumen dan melayani dengan senang hati. Dan bahkan jasa saja yang dipromosikan produk gambaran yang nantinya akan dijual juga ada bagi para penikmat gambaran mural. Gambaran mural ini sendiri sangat bagus dilihat, terutama saya lihat sering adanya di pinggir jalan, di tembok. Mereka bisa menggambar yang sesuai keinginan mereka. Ada juga gambaran tersebut juga dijual untuk sebagai bisnis mereka, ataupun juga ada seseorang yang sablon kaos, terus mereka meminta desain kepada orang yang sudah memiliki ahli menggambar mural ini. Tantangan usaha Oma Mural. Tantangan bisnis ini terletak pada konsumen yang akan terus bertambah. Dengan konsumen yang semakin bertambah, kami harus siap untuk menambah tema gambaran yang sesuai diinginkan pasar dan tentunya atau sesuai tren sekarang ataupun dengan tren zaman dahulu. Tantangan Oma Mural ini sendiri, banyak juga peminat yang ingin menggambar Oma Mural dengan ide-ide pemikirannya mereka dan tak
Banyak juga yang sudah menggambar tentang mural-mural ini, sehingga ini merupakan tantangan bagi usaha Oma Mural, sehingga mereka harus memiliki daya kreativitas yang lebih tinggi, atau juga dengan menentukan zaman sekarang, tren-tren zaman sekarang. Media promosi Oma Mural: 1. Menggunakan brosur dan baliho. 2. Ikut pameran dan event. Ini merupakan yang sering saya jumpai, yaitu pameran dan event. Promosi di media sosial. 4. Promosi di marketplace. 5. Menggambar di bangunan toko rumah dengan mencantumkan nama Oma Mural. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.